Hai kawan-kawan. Hai kawan-kawan, balik lagi di Jalan, Jajan, Fanda, dan Hai kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Waktu itu kebetulan kita lagi jalan-jalan di kawasan BSD dan kita tuh penasaran banget karena kita tuh sempat ngelihat The Zora. Nah, The Zora ini tuh hunian mewah bernuansa Jepang. Nah, konsepnya itu luxury in harmony. Kalau nggak salah mengedepankan filosofi hunian 3 generasi. Pokoknya yang namanya Jepang-Jepangan tuh kita antusias banget ya karena Jepang itu salah satu destinasi traveling kita yang kita tuh betah banget di sana. Yes. Jadi kalau udah nuansanya kayak Jepang, aduh pengen lihat gitu. Nah, The Zora ini merupakan hasil kerjasama antara Sinar Masland dengan Mitsubishi Corporation. Jadi, Japanese craftsmanship-nya ini menjadi salah satu kecermatan dalam desain hunian dan fasilitas di The Zora ini. Wow, seru banget dan kita pengen lihat-lihat nih ceritanya. Yes, sekarang kita lihat dulu. Yuk. Contohnya nih, sekarang aku sama Chloe, sama Vano sudah ada di Sama-Sama Clubhouse. Terus ada kolam rendang air hangat kayak di Jepang, yaitu onsennya. Tuh, ini juga onsen pertama yang ada di BSD loh. Jadi pengen banget ya, aku berhenti. Pengen nyobain ya Chloe, ya kita cobain ya. Dan onsennya ini dipisah loh, yang perempuan sendiri, yang laki-laki juga sendiri. Terus ada gymnya juga, ada lapangan tenisnya juga. Bawa ban? Oke, nanti kita berenang ya kak? Oke, terus ada skate parknya juga, ada ini kolam renangnya, kemudian ada mini golfnya juga, terus ada communal kitchennya juga. Jadi kawan, ini tidak dibuka untuk publik ya, karena ini hanya khusus untuk penghuni aja. Jadi kawan-kawan kalau mau mencoba sensasi onsen di BSD, beli rumah dulu di sini. Nah, kalau ini tempat buat onsen cowok. Ini dia. Ini onsen buat laki-laki. Keren banget ya. Suasananya dari Jepang banget. Kalau di atas itu, di kelepasnya total. Ada gymnya. Nah, di gym ini, alat-alatnya juga udah lengkap. Mantap. Hai kawan, tadi kita udah jalan-jalan di Sama-Sama Clubhouse. Tempatnya enak banget kan? Udah gitu onsennya sepertinya menenangkan banget kawan. Nah, sekarang kita udah di depan rumah Kanade. Kita pengen banget lihat rumahnya nih di samping ini. Dan ini tuh luar biasa banget ya, udah mewah banget. Jadi The Zora ini punya 5 klaster yang namanya juga Jepang banget. Nah, tapi sekarang yang available itu cuma tinggal Kiyomi dan juga Kanade. Konsepnya sendiri mengusung high above expectation. Jadi semua produk dan fasilitas didesain dengan cermat, baik fiturnya dan juga materialnya, supaya hasilnya melebihi ekspektasi kita. Soalnya The Zora pakai brand terbaik dan materialnya juga yang terbaik. Sekarang kita udah ada di rumah Kanade tipe 10. Sekarang kita masuk. Yuk. Wow,
Wow, nah jadi ini dia nih Kanadenya. Ternyata merupakan klaster terakhir juga di The Zora. Tapi ini didesain dengan mengusung konsep luxury in harmony. Dan ini juga desainnya, fiturnya, dan juga materialnya terbaik pastinya. Kita juga bisa lihat konsep 3 generation living benar-benar diterapkan di penataan ruangnya. Disesuaikan dengan kebutuhan, jadi bikin kesan ruang lebih luas dan nyaman. Sebenarnya Kanade ini tipenya juga ada tipe 10 dan juga ada tipe 12. Sama-sama mewah dan juga dilengkapi feature yang serupa, cuma memang size-nya aja yang beda. Nah sekarang kita lihat-lihat yuk. Yuk. Ini katanya ada sport room-nya nih kawan. Nah, ini ruangan yang selalu ada dalam rumah. Ruangan khusus buat berolahraga. Karena pekerjaan aku sebagai public figure mengharuskan aku tetap good looking. Makanya aku perlu menjaga kebugaran setiap saat. Gitu kawan. Nah, sekarang kita mau coba buat lihat ke atas. Lihat ke atas tapi naik lift. Gaya banget kan kita. Tapi keren loh, ini ada liftnya di rumah kayak gini. Yuk, ikut yuk. Kita ke lantai 2. Kita naik apa turun? Naik. Nah kawan, jadi di lantai 2 ini yang pertama ada ruang makan, ada kitchennya juga. Tapi ternyata di sini dapurnya ada 3 loh kawan. Oh, 3 dapur. Ada 3. Jadi ada dapur bersih, ada dapur kotor mungkin ya bisa dibilang kayak gitu. Terus ada lagi satu dapur memang khusus buat mbak mau masak apa gitu. Tapi itu ada di bawah lagi tadi. Kita nih sekarang ada di lantai 2. Tuh, jadi kalau 1 biasa, 2 oke, 3 luar biasa. Buat kantin mama Anda. Ya. Wah, mau bisa masak-masak. Terus juga nggak perlu takut kalau misalnya lagi masak-masak gitu. Terus misalnya masih bau ya ruangannya, ini masih bisa dibuka loh kawan. Tuh. Jadi sirkulasi udara dipikirin banget. Luar biasa. Oke, Nih, kita mau lihat dapur kotornya juga. Masuk ke dalam sini. Ini bukan dapur kotor, dapur bersih. Oh, dapur apa berarti ya? Sebenarnya ini bukan dapur kotor ya, tapi bahasanya kan kalau di rumah gitu ya, ada dapur bersih, ada dapur kotor gitu. Jadi ini tuh kayak yang buat masak-masak yang mungkin bau bumbunya lebih menyengat daripada masak-masak biasanya. Mungkin ya kawan-kawan bisa masak Indomie di depan tadi, mungkin kalau mau bikin sop buntut ya di sini gitu. Terus ini juga tetap dilengkapi ada tempat buat kulkasnya juga. Kulkas, terus storage-nya juga di sini banyak loh. Storage-nya di sini juga banyak. Dan ini juga sebenarnya kawan bisa dirubah menjadi apa aja ya. Sekarang kita mau lanjut ke kitchen yang ketiga. Nah, ini nih kitchen buat Mbak, bisa di sini. Ini ada kamar Mbak juga. Terus ini pintu ini untuk langsung ke garasi. Kemudian kalau kita lanjut ke sini, di sini ada kamar mandi buat mbaknya juga. Tuh, kamar mandi buat mbak, dan juga di sini bisa untuk ruangan cuci, jemur, dan segala macam. Ini kayak ruangan, pokoknya ini ruangan privacy buat mbak. Iya. Dan tangga yang ini bisa langsung menuju ke lantai 2. Come on sayang, let's go. Di sini juga ada taman kecil yang kita bisa keluar. Bisa dibuka gitu kalau misalnya ada acara ya. Iya. Tuh, Radi juga mau keluar. Ya. Pokoknya kayaknya semua ruangan tuh dipermanis banget dan kayaknya bermanfaat banget buat kita yang tinggal di sini. Ya, jadi setiap ruangannya, penempatannya betul dipikirin. Jadi
setiap ruangan tetap kelihatan luas. Nah, jadi kalau kawan-kawan lihat ini tuh kayak lega banget ruangan ini tuh. Luas banget ruangan. Dan juga ya kalau tadi kita naik lift, kita juga bisa lewat tangga kok. Tenang kawannya, ada tangganya kok. Jadi buat naik ke atas, turun ke bawah itu bisa naik tangga dan juga bisa naik lift. Kayak misalnya lift ini tuh sebenarnya kayak misalnya tadi Vano juga udah jelasin tuh kalau ini tuh kayak rumah buat 3 generasi. Jadi kalau misalnya ada opa atau omanya, orang tua kita, kan nggak mungkin kita naik tangga capek-capek, ada liftnya gitu. Atau misalnya istrinya lagi hamil lagi, kan capek kan kalau naik tangga terus, bisa naik lift. Kode nih. Kode. Jadi di lantai 2 ini ada powder roomnya juga. Ini nggak bisa dipakai buat mandi, tapi ini cukup untuk misalnya kayak misalnya ada tamu atau ada keluarga kita mungkin yang berkunjung ke rumah. Karena di rumah ini semua kamarnya itu sudah ada fasilitas kamar mandinya di dalam. Family room atau living roomnya ini tuh enak banget ya karena dia tuh high ceiling, ceilingnya tuh tinggi. Terus ini tuh juga dari mezzanine bisa melihat situasi. Jadi di atas tuh ada living roomnya juga, jadi ada living room kecil. Terus udah gitu ada void-nya, jadi kita bisa bisa saling komunikasi gitu. Dan karena ini juga udah pakai low E-glass, jadi panas dari luar tuh nggak langsung masuk ke dalam sini. Jadi bisa lebih nyaman lagi kalau buat kumpul-kumpul di ruangan. Nah, yang bikin kenapa The Zora jadi pilihan adalah karena cluster ini ada special features-nya. Seperti untuk water heater-nya, mereka sudah menggunakan solar heart. Terus untuk kaca jendela di family living room ini sudah dilengkapi dengan low E-glass. Fungsinya mengurangi panas dari sinar matahari ke ruangan hingga 30%. Jadi suhu ruangan di rumah ini ya nggak terlalu panas. Jadi enak banget tetap kalau misalnya ngumpul-ngumpul di sini. Terus sudah ada AC-nya di setiap kamar, ditambah semua marmernya sudah import, jadi bikin suhu ruangan makin adem. Selain look-nya juga mewah banget sih. Iya, setuju. Seperti tadi yang udah aku jelasin, terus Vano juga udah ngomong di awal, konsep rumah ini adalah 3 generasi. Jadi misalnya di lantai 1 tadi, itu ruangannya bisa buat dipakai opa-oma. Jadi sport room tadi itu bisa juga diganti jadi kamar tidur. Dan lantai 2 bisa buat kita kumpul-kumpul bareng sama keluarga seperti ini nih. Ini adalah kita sedang di lantai 2. Dan juga lantai 3 itu area private-nya. Itu bisa untuk kita, untuk anak-anak kita. Karena ada living room-nya juga di atas. Dan juga udah ada lift-nya. Itu yang tadi ya, yang tadi. Yep. Kita dari awal juga udah naik liftnya. Selain tadi di lantai 2 ini ada living room, ada dining room, kemudian ada kitchen juga, dan ada kamar juga di lantai 2 ini. Wow. Ini bisa jadi kamar tamu atau kamar anak juga boleh. Ada jendelanya, bisa terbuka, enak banget. Pokoknya sirkulasi udara di rumah ini tuh mantap banget. Jadi seperti tadi aku bilang, semua kamar di sini sudah dilengkapi sama kamar mandinya masing-masing. Jadi enak banget ya, privacy sangat-sangat terjaga. Terus ini unik loh, ini stok kontaknya sudah ada pengaman gini, jadi aman buat anak-anak, aman, nggak main colok-colok ke listrik, dan juga nggak kena air kalau misalnya kita cuci muka, nggak kena air di sini. Nah, soal keamanan, rumah ini juga udah mantep banget. Udah pakai Panasonic Smart Home System dan alarm pintu. Oh iya, untuk garasinya itu juga udah pakai automated garage door. Jadi otomatis semuanya. Dan yang pasti rumah ini jadi nyaman banget.
keliling di Zora, kita mau lihat dulu. Di sini ada kamar anak dan di sini ada kamar utamanya. Dan nanti setelah itu kita mau lihat keliling-keliling di Zora, kita bakal lihat uniknya di Zora. Kamar anak. Kamar tamu yang ada di lantai 2 ya. Tata letaknya juga sama, kamar mandi juga ada di sana. Tapi ini privacy banget ya, karena semua kamar tuh ada kamar mandi sendirinya. Itu yang paling aku suka. Karena kita tuh butuh banget di dalam kamar tidur itu ada kamar mandinya. Karena itu buat privacy juga kan sebenarnya. Sekarang kita mau ngecek juga di kamar utamanya. Lihat ya. Ini kamar utamanya. Keren banget kan? Di situ ada sensor lampnya, jadi kalau kita lewat ya otomatis nyala gitu. Dan yang tadi aku bilang ada di sini. Ini panic button. Tuh. Dan panic button ini integrated langsung ke security yang ada di depan. Jadi kalau ada apa-apa, memang benar-benar keadaan darurat atau apa, oke, bisa minta tolong langsung pakai panic button. Wow. Makanya ini berarti udah aman banget ya, Pak? Yoi, aman. Sekarang kita mau ke walk-in closet. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ini kayaknya bakal jadi tempat ternyaman aku deh. Karena ini bakal jadi tempat yang bisa bikin aku termenung melihat baju-baju, dress-dress dan juga tas-tas. Semuanya udah lengkap. Di tengah-tengah sini kita bisa naruh perintilan-perintilan yang kecil-kecil nih kayak gini nih. Di sini udah dikasih lihat tuh, bisa taruh dasi, tuh kacamata. Dan ini serunya ya, tempat bajunya juga ini tuh kaca gini. Jadi kalau misalnya kita cari-cari mana sih baju aku tuh udah lama beli tapi belum aku pakai, di mana ya, di mana? Oh, ada di sini ternyata. Bisa melihat di kacanya. Tapi opsional ya, kalau misalnya kalian mau yang ditutup juga ya bisa juga sih. Dan sekarang kamar mandi utamanya. Dan ini juga sudah dilengkapi sama bathtub. Wow. Nah, ini juga udah 2 ya. Wastafelnya jadi nggak berebutan sama suami. Dan ya kawan, di kamar utama ini sudah dilengkapi juga dengan balkon. Ini ada balkonnya kawan. Wow. Nah, kita udah lihat rumah ini gimana ya, Kanade tipe 10. Jadi sekarang kita mau keliling. Kita mau lihat ini sekarang. Yuk. Yuk. Tadi kita udah jalan-jalan, lihat-lihat rumah. Sekarang waktunya kita jajan-jajan. Nah, tapi nih enaknya nggak perlu keluar dari rumahan, karena di sekitar rumahan juga untuk daerah kulinernya, tempat makannya juga udah banyak banget. Ini asik. Yuk. Kawan-kawan, kalau mau tahu lebih lengkapnya lagi, kita udah jelasin di kotak deskripsi di bawah. Jadi jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.
kawan-kawan kalian. Lapor kan? Oke. Jangan lupa share kawan-kawan kalian. Bye bye.